Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, jurusan Pendidikan Kimia, kelas ganjil, Stanbook A1 L1 19013. Langsung saja saya akan membawakan jawaban dari soal UTS. Pertama yaitu buffer. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen. Mekanisme untuk mencegah terjadinya asidosis ataupun alkalosis dilakukan suatu sistem pengatur khusus, yaitu pada poin 3 dijelaskan bahwa menyebabkan ginjal mengekskresikan urin yang bersifat asam atau basa sehingga membantu konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler tubuh kembali normal. 2. Ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh yaitu dengan ekskresi dalam urin. Berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen. Dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi, ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh, konsentrasi ion hidrogen, dan pH cairan tubuh normal, serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis. Berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang tepat adalah dengan sekresi dalam urin. Nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka yang terjadi adalah konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Saat hiperventilasi, kita akan lebih banyak mengeluarkan karbohidrat, di mana hal ini akan menyebabkan konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali, yaitu sel tubulus menghasilkan lebih banyak amoniak dari glutamat. pH plasma darah 7,49 karena zat yang tertelan. Semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi. Pertama, laju respirasi menurun. 2, ginjal meningkat, sekresi ion bikarbonat. 3, tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Materi tentang karbohidrat. Pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Yaitu baik glukosa dan fruktosa. Monosakarida, yaitu sering disebut gula sederhana atau simple sugar, adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan rumus senyawa C6H12O6 dan berat relatif molekulnya adalah 180. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Rumus umum adalah CN H2NO6ON. Monosakarida biasanya tidak berwarna, larut dalam air, dan padatan kristal. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nomor 2, ini semua adalah properti monosakarida, kecuali yaitu sakarida merupakan senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang sederhana dan mengandung gugus gula tunggal. Selanjutnya, berikut adalah sifat disakarida, kecuali yaitu rasio 1:2:1. Sifat disakarida yaitu ada yang bersifat sebagai gula pereduksi dan ada yang bukan merupakan gula pereduksi. Terdapat sukrosa, dapat bergabung sintesis dehidrasi. Nomor 4, dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida, yaitu gugus hidrogen dan hidroksil.
Dua kelompok yang dikeluarkan monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida ialah gugus hidrogen dan hidroksil dikarenakan bersifat reaksi monosakarida, yaitu gugus karbonil dan hidroksil. Rumus umum monosakarida adalah C6H2NON. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan rumus empiris CH2ON atau CnH2nOn. 6. Contoh gula aldosa adalah gliserosa. Aldosa adalah monosakarida atau gula sederhana. Contohnya yaitu gliserosa, eritrosa, ribosa, dan glukosa. Materi tentang karbohidrat yaitu jumlah isomer glukosa adalah 16. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus bangun sama tetapi berbeda dalam konfigurasi keruangan dikenal sebagai stereoisomer. Jumlah isomer yang mungkin terdapat pada monosakarida tergantung pada jumlah atom C yang tak setanggup atau asimetris atau N, yaitu banding 2. Glukosa memiliki 4 atom C asimetris, memiliki 2 sama dengan 16 isomer, yaitu 8 bentuk D dan bentuk L. Ke-16 isomer tersebut yaitu D glukosa, D galaktosa, D tolosa, dan 8 lagi masing-masing dalam bentuk L. 8. Gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. Perbedaan antara RNA dan DNA terletak pada gula penyusunnya. Deoksiribosa ditemukan di DNA, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Protein dan asam amino. 1. Manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis? Minus 7,4, yaitu asam glutamat. Asam glutamat adalah asam amino yang bermuatan polar bersama-sama dengan asam aspartat. Gugus R yang paling bersifat hidrofilik adalah gugus R yang mempunyai neto positif dan negatif. Asam glutamat dan spartat merupakan asam amino pada pH sama dengan 7 dan mempunyai muatan negatif. 2. Pertanyaan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino, yaitu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu gugus R nonpolar atau hidrofobilik, gugus R netral tidak bermuatan polar, gugus R bermuatan negatif positif, gugus R bermuatan negatif. 3. Mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa, yaitu ini merupakan kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa merupakan kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan dalam keadaan setimbang. Nilai pKa tergantung dari pelarut yang akan digunakan dan senyawa itu sendiri. 4. Mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah, yaitu dalam bentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Rantai linear dari asam amino tidak memiliki sebuah struktur yang stabil sehingga tidak dapat membentuk suatu konfigurasi dalam jumlah yang terbatas. 5. Pernyataan manakah yang tidak cocok, yaitu struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Struktur kuartener
adalah struktur yang terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Pada protein, struktur kuartener menggambarkan mengenai subunit yang berbeda dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Struktur sel dan fungsinya. Pertanyaan pertama, organel ini berfungsi dalam respirasi sel, yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. 2. Materi genetik terkandung di dalam inti sel. Materi genetik merupakan substansi di dalam inti sel yang berperan penting dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Materi genetik merupakan inti pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada turunan. Materi genetik merupakan inti pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada turunannya. Ketiga, mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa membran sel memiliki peran penting dan berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. 4. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel, yaitu ribosom. Peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 5. Gambar berikut adalah contoh dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Fitur-fitur berbeda tersebut meliputi vakuola, dinding sel, plasmodesmata, plastida, kelompok tumbuhan tidak berflagela. 6. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan. Tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain adalah vakuola. Vakuola merupakan sebuah ruang yang ada di dalam sel dan berisi cairan seperti rongga yang dilapisi suatu membran. Fungsi utama vakuola adalah membangun turgor sel. Dengan memasukkan air melalui tonoplas, turgor sel adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan adalah dinding sel. Sel tumbuhan dan sel hewan meskipun sama-sama merupakan sel eukariotik, namun terdapat perbedaan pada kedua sel tersebut. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, namun sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.